RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Anaknya berapa? 3. 3. Paling besar Paling besar kegiatannya apa? kerja di Berau, Kalimantan Timur. Nomor 2? Nomor 2 di Makassar. Nomor 3? Nomor 3 lagi di kelas 1 Man. Oke. Jadi apa hajatnya ibu datang ke RDAY? Hajatnya sementara saya bahagia sekali ya bisa sampai sini. Apa? Bahagia sekali bisa sampai ke sini. Biasa kan lihat YouTube. Yang pasti kan niatan saya nyari ridho Allah dan bersedekah. Iya. Gitu. Dan silaturahmi juga ke Bapak. Dan lihat di YouTube aja. Jadi hajatnya apa? Banyak hajatnya Pak. Apa? Buka Jadi kan catatannya. Dulu waktu suami saya masih hidup, kita ngutang di bank. Sekarang kan suami saya meninggal, udah lunas, harusnya kan udah diurus karena asuransi jiwa ya. Tapi nggak diurus-urus sama Bank Mandiri, sampai sekarang udah 4 tahun nggak keluar-keluar sertifikat rumahnya. Utangnya sisa 31.500. Kalau dari dulu-dulu dia suruh bayar gitu ya, saya bayar. Kalau sekarang kan udah nggak ada dananya lagi gitu. Jadi hajatnya apa? Ya biar bisa keluar itu sertifikatnya itu loh. Oke. Nah, terus yang kedua, kan saya tuh punya ini tetangga baru yang beli rumah di depan seberangan sama saya. Tetangga baru? Tetangga baru ya, baru beli. Asalnya tetangga lama. Saya udah Bubur sum-sumnya kasih Eyang dulu. Gimana? Udah lama gitu ya. Saya tuh udah lama tinggal di situ. Jadi dia tuh tetangga baru beli tanah. Nasi padangnya mana? Bos, lo makan dulu bos. Takutnya nanti sampai sore tamunya banyak, ada 4. Makan dulu. Saya senang bisa sampai sini. Saya bahagia bisa sampai sini. Iya. Lihat-lihat di YouTube aja. Iya. Tetangga barunya baru beli rumah. Baru beli rumah. Terus rumah itu kan ternyata dibikin kos-kosan. Apa? Dibikin kos-kosan. Iya. Bikin kos-kosan. Setelah itu saya emang nggak masalah ya orang bikin kos-kosan, namanya juga tetangga terserah gitu. Tapi daerah tempat saya itu kan rawan banjir. Jadi drainasenya tuh dijaga, semuanya kita parit, terus selokan tuh dibenerin. Saya nggak tahu ternyata mereka bikin tanah yang sini baru sebelah sini yang dibikin kos-kosan, sebelahnya belum. Ternyata cornya tuh tinggi banget, hampir setengah meter. Jadi otomatis dia di gunung, saya di bawah di kaki gunung gitu kan. Jadi saya tuh merasa terancam, anjir. Saya ngomong ke tukangnya, ini nanti dibenahin nggak paritnya, soalnya di sini gini, malah marah-marah. Gimana? Saya bilang ke tukangnya, ini nanti paritnya dibenahin nggak, dikerok nggak ininya, selokannya biar drainasinya lancar. Ya bu, gitu. Tapi sambil marah-marah, tahu nggak ibu yang punya ini, ini gitu kan ya. Jadi kata saya nggak takut orang mana, yang pasti ini kan urusan pertetanggaan, bukan urusan jabatan. Udah gitu, saya mau ngubungin yang punya rumah, nomornya tuh belum saya save waktu itu, jadi nggak ketemu yang anaknya. Kan nggak pernah juga ketemu ya sama tetangga itu. Permasalahannya apa jadinya? Jadi karena saya terancam, pertanyaannya mereka ibu apa ke saya? Nggak bisa baik. Apa? Saya merasa terancam, mereka juga nggak bisa diajak bekerja sama dengan baik. Saya pingin kos-kosan itu jadi milik saya gitu. Oh bisa, ntar saya ajarin. Ada lagi? Itu. Terus saya kan ada tanah nih, udah lama di Jalan Badak. Sekarang di mana? Di tempat saya sana, di Jalan Badak lah namanya ya. Itu kan tanahnya itu bermasalah sebenarnya, tuh dikuasai preman-preman gara-gara kerusuhan Madura dulu Pak. Jadi kan kita ngebenerin sekarang. Tapi atas nama ibu? Ya sekarang atas nama saya. Jadi kita mau kerjasama sama developer. Nah, kerjasama sama developer? Iya. Kenapa mesti kerjasama sama developer? Gak punya biaya. Ya tenang aja, nanti saya ajarin. Ngapain kerjasama? Saya nggak setuju kerjasama nggak usah. Oh, gitu. Yang ada malah ibu dibohongin. Tapi itu kebetulan mereka sudah biayain kan untuk pengurusan naik sertifikat, sebelumnya belum sertifikat. Ya nanti ibu pasti dikuasain sama dia. Oh, gitu. Nggak ada orang kerjasama yang langgeng. Oh
Ya, Nggak ada. makanya saya tuh Orang kita aja sama kakak beradik aja sering ribut. ya bener. Kita aja sama orang tua aja sering ribut. Ya, Kita aja sama paman sering ribut. Apalagi dia orang lain. Nggak usah. oh gitu. Nggak usah. Makanya saya kesini. Nggak usah. Nah, banyak ini nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Jadi saya tuh ada juga tanah adik di jalan ini, jalan tempat lain. Apa? Di lokasi lain tanah adik saya. Tanah adik. Tanah ya. Adiknya ibu. Adik saya. Bukan tanah ibu. Bukan. Minta diuruskan juga. Hah? Jadi dia minta sama-sama sama saya kan dianya. Jadi minta itu biar ada yang tertarik, ada yang membeli gitu. Biar ada yang beli. Ya. Diambil tanahnya, diajak ngomong. Oh gitu. Diajak ngomong, tanah lo kan udah lama ikut gue. Sekarang lo pindah ke pemilikan ya, jangan ikut gue lagi ya. Lo gue mau jual ya, ntar laku. Oh, gitu. Diajak ngomong. Oh gitu. Terus apa lagi? Tanahnya. Itu buburnya kasih ayang dulu. Gimana? Terus ini kan saya kan semenjak suami saya meninggal, saya nggak punya penghasilan, jadi buka toko kecil-kecilan, Jualan? jualan kelontong sama listrik lah di depan rumah gitu. Jualan kelontong sama Toko listrik. kelontong, sama alat-alat listrik kecil-kecilan. Ya itu nggak laku lagi semenjak ada masalah, kan yang ngurusnya adik saya yang ngurus toko itu. Semenjak suaminya selingkuh gitu sama teman saya, sejak itu tuh kami tuh down terus Pak. Jadi di rumah itu juga sebelum saya berangkat ada apa aja hal-hal yang masalah gitu. Pertanyaannya apa? Ya biar usahanya lancar. Dagangannya rame lagi. Rame lagi. Ya tadi ajarin. Terus apa lagi? Terus anak juga. Anak laki perempuan? Laki-laki tuh Nomor? main terus gitu. Nomor? Semua gitu. Anak ibu? Tiga-tiga. Serumah sama ibu? Iya. Oh cebok. Alat kelamin ibu dicebok. Air cebokannya ditampung di ember. Airnya buat masak nasi, buat minum, buat bikin agar-agar, bikin puding, bubur kacang hijau. Sambil ibu ngomong, semua anaknya takluk, semua anaknya nurut, semua anaknya prestasi, semua anaknya punya penghasilan sebulannya 1 miliar. Anak saya juga begitu, tiga-tiganya dokter, anak saya tiga-tiganya dokter, tiga-tiganya punya klinik, tiga-tiganya punya apotika 24, tiga-tiga punya apotika 24, tiga-tiganya punya barbershop, tiga-tiga punya barbershop. Pakai air cebokan. Seperti Haji Marco. Tapi Anaknya diterima di. lagi jauh Pak pasti. Kalau pas dia pulang. Oh. Kalau nggak pulang ya nggak bisa. Kalau pas dia pulang. Atau ibu datang pas ke sana. Atau ibu bikin makanan, makanannya dianterin ke sana. Kayak anak saya kan kos. Dokter dia kos. Saya bawa makanannya. Nih makan agar-agar. Makan nggak? Kalau nggak makan gue bunuh lo. Makan nggak? Makan lo. Lu jangan ngomong doang. Makan. Makan. Makanya anak saya nurut. Sekarang anak saya nggak kos, tiap hari ke sini ngerawat kuda tuh di bawah. Sekarang lagi di Anantia buat lomba internasional, lombanya Pak Prabowo, lomba kuda. Masya Allah. Udah lo ngurusin kuda. Kalau nggak kuda lo nggak kenal sama presiden. Ayo naik kuda. Jadi memang mesti dipaksa bu. Jadi nggak boleh. Pak Haji anak saya nggak serumah. Kita datengin. Atau pas dia datang cekokin. Kan zaman dulu juga anak kecil kalau nggak mau makan diapain zamannya kita punya anak kecil dicekokin orang Jawa. Walaupun dia nangis teriak-teriak cekokin. Tapi besoknya kan dia jadi makan. Iya betul. Zaman kita kecil nangis pahit cekokin. Ayo cekokin, mau teriak-teriak lo cekokin. Tapi setelah itu kan nggak cacingan, makannya lahap ya. Emang kejem. Tapi memang begitu. Jadi ibu mesti begitu. Beberapa sebelum kesini kan saya udah sering nonton YouTube juga. Kan kata Pak Haji disuruh nyoba. Apa? Saya sebelum kesini kan sering nonton YouTube juga. Nah kata Pak Haji disuruh nyoba dulu kan. Coba dulu, kalau belum terkabul jangan datang ke RDAY. Yang kecil-kecil minimal harus terkabul. Ya ada. Jangan belum praktekin ilmu RDAY udah datang ke RDAY. Saya nggak terima. Kenapa? Lah orang belum praktekin. Kayak contohnya sakit gigi, colek alat kelamin, tempelin di gigi. Kista gigi, colek alat kelamin, tempelin di kistanya. Sembuh tanpa operasi. Coba kalau kita dioperasi kistanya. Waduh, bahaya, bisa ke mata, bisa ke pipi, bisa ke saraf. Udah aja pakai colek alat kelamin ke kistanya, kista gigi. Kista gigi. Nggak sampai 9 hari sembuh. Kalau dioperasi, bodoh. Gue nggak bayangin dah.
Terkabul baru ke RDAY gitu. Ya saya karena ada terkabul saya coba ya. Iya, iya. Makanya saya ke sini. Terus saya tertarik juga karena ilmu kearifan lokal yang Pak Haji katakan tuh memang ada juga di kami di Kalimantan gitu. Yang mana contohnya? Banyak sih ya. Yang ada di Kalimantan ilmu RDAY. Kayak centong. Centong. Kan dulu ponakan saya tuh kalau makan suka kenyangan. Centongin. Jadi kata ibu saya ambil centong katanya gitu. Ambil aja centong dikeluarin gini. Beneran kurang rasa sebelnya tuh yang rasa ininya. Udah gitu ibu saya tuh suka kalau kita beli skincare tuh suka marah. Mahal-mahal katanya. Coba celana dalam itu aja bekas gosok-gosok digosok. Gitu. Oh di Kalimantan ada? Ada makanya saya. Oh ada. Memang ada. Ilmu kearifan lokal. Kalau kita beli skincare kan mahal 250. Makanya krim malam, krim siang, krim pagi, mendingan pakai celana dalam. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Makanya banyak dan saya juga nyoba sakit kepala ya. Karena saya nggak minum obat kalau sakit kepala. Saya ya ini masih latihan ya. Ada centong di rumah saya coba. Bismillahirrahmanirrahim dan ridho Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo alhamdulillah 9 kali sembuh. Alhamdulillah Pak. Sembuh kan? Kayak saya riawan juga. Itu ya berondong kasih eyang buka. Mana? Berondong, bukan. Ada di belakang jok, saya duduk. Di belakang saya jok, tadi saya beli. Nah ya kasih eyang semua tuh. Kasih eyang semua. Yang nih yang. Kasih. Banyak. Oh udah. Ini ilmu RDAY itu. Jadi saya, oh sama ya gitu. Yang kata Bapak Sapulidi kalau ada makhluk astral. Bilangin Denny yang biru jangan. Yang biru bukan. Eyang warnanya gold emas. Tuh ada yang biru tuh. Terus? Ya makanya. Aduh saya dari dulu kepingin kesini gitu. Makanya nekat aja maksakan. Iya. Dengan maksakan ini dengan dana yang agak minim lah gitu. Pokoknya kalau ke RDAY Bu harus maksa. Ya. Kalau nggak maksa nggak bakal bisa. Nggak ada kesempatan, ditutup sama setan. Bener. Karena setannya adalah musuh bebuyutan kita. Contohnya apa? Orang yang motornya masih cicilan pasti di badannya ada setannya. Orang yang mobilnya masih cicilan pasti di badannya ada setannya. Orang yang rumahnya cicilan masih ada setannya. Nah sekarang kita suruh keluarin, setannya belum tentu mau. Jadi setannya jadi musuh bebuyutan sama kita. Betul. Makanya kalau yang mau datang ke RDAY ditutup sama setan. Makanya yang suka bilang di YouTube RDAY aliran sesat pasti dia setan. Rata-rata setan. Ya karena kan dia ngomong itu ilmu apaan RDAY pasti dia setan. Karena itu musuh kita. Kalau orang yang nggak tahu ilmu. Lo makan dulu Haji Marco. Cepet bener. Enggak lo kunyah. Oh enak langsung itu. Hah? Langsung masuk semuanya. Bener. Oh gelo. Abis. Oh sableng. Gila. Nggak dikunyah dia sama dia. Suruh dikunyah dulu. Terus? Jadi kalau yang jadi pertanyaan apa lagi? Ya. Pertanyaan apa lagi selain anak tadi? Ini kan rumahnya adik tuh mau disewa. Orang yang nyewa tuh nawar terus. Oh supaya nggak ditawar. Ya. Gosok pakai celana dalam pintunya. Nggak ditawar. Tak nggak ditawar. Jadi gitu ya. Terus kan ini kita tuh sebenarnya kalau proyek. Deketin mic-nya. Kalau proyekan tuh ada, tapi banyak proyek gitu kan. Tapi nggak ada modal gitu. Oh butuh modal. Iya. Nanti diajarin. Ada lagi? Terus ya minta uang bibit sama ini pasti ya. Iya. Sama centong. Uang bibit nanti kasih. Rezeki lancar, ibadah tambah husu, fokus, ahli ibadah. Raja tajir melintir. Boleh. Jadi gini Bu. Udah ada? Udah selesai? Udah lagi? Udah. Oke. Jadi gini Bu. Rata-rata tamu RDAY kenapa hajatnya lemot? Penyebabnya cuma satu. Dia masih ada sifat 18 di hatinya dia. Nah ibu masih ada gak coba yang 18 tuh? Coba baca. Masih ada gak?
Bentar. Sifat 18 masih ada gak? Ada Pak, walaupun saya pernah mencoba ini sholat ini ya. Yang Tapi mana belum sifat 68. 18? Masih ada jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, mikir, komen, dendam, ketus itu. Kira-kira berapa lama tuh bisa dihilangin dari hati ibu? Berusaha secepatnya. Nah udah. Jadi kalau itu hilang, langsung 100% hajatnya terkabul. Karena kan saya tanya, bos, kalau bisa cair 300 miliar, karena gue sifat 18 udah gak ada di gue. Jadi tamu-tamu gue yang hajatnya lemot karena dia masih punya sifat 18. Gak boleh. Bu, banyak tamu RDAY meraktekin ilmunya RDAY ke saya. Dicari foto saya, ditaruh di freezer, taruh di situ, dia tulis, kalau saya ke RDAY pasti dikasih duit sama Pak Haji, pasti disangoni sama Pak Haji. Emang bener Bu, kalau datang saya kasih 10 juta, kalau datang saya kasih 5 juta, saya datang saya kasih 3 juta. Tapi ujung-ujungnya dianya pisah, cerai sama suaminya. Kawin lagi sama suami yang kedua, cerai lagi sama suami yang kedua. Cerai, kawin lagi sama suami yang ketiga, sekarang cerai lagi sama suami yang ketiga. Coba bayangin. Memang ilmu RDAY dipraktekin. Foto saya ditaruh di freezer, fotonya saya dikempit di alat kelamin, ditulis, kalau saya datang ke RDAY pasti saya dikasih duit sama Pak Haji. Kadang saya kasih 15 juta, saya kadang 10 juta, kadang 3 juta, pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Tapi sekarang dia hidupnya susah. Maksud saya itu dikerjain jangan buat gurunya, buat orang lain aja. Ini kan ilmunya dari saya, dipraktikin sama saya, dites. Ya udah sekali, oke lah saya sangonin ya 15 juta. Oke lah saya sangonin lah. Besok udah diambil dong fotonya dari alat kelaminnya, jangan dipakai. Ini dipakai selamanya. Murid durhaka itu. Iya, di freezer. Memang dia nggak ngaku, tapi kan pembantunya dia, stafnya dia punya itu karyawan kan pasien kita. Dia buka freezer kan. Kalau kamu mau ambil es batu, ambil aja di freezer, diambil lah. Gak taunya ada foto saya di freezer. Namanya Rina. Yang ngerjain namanya Hanifa Inces. Aduh. GG Travel. Bini yang kelimanya GG Travel. Laki yang ke-6 apa ke-7 GG Travel. Aduh. Itu namanya nekat ya Pak ya? Hah? Nekat. Iya, maksud saya udah aja sekali ngetes ilmunya. Oh iya manjur. Buktinya Pak Haji ngasih gue. Jadi dari tamu berapa tamunya? Kan minta uang bibit saya kasih. Gak taunya sama dia dituker. Jadi tamu-tamu RDAY harus nuker sama dia. Padahal kan dari saya gratis. Oh, itu. Sama dia nuker. Dapatlah kalau 150 tamu kan 15 juta. Aduh. Benar, iya itu. Terus. Aduh, GG Travel. Laki bini podo aja. Aduh. Oh, yang Bapak suka ada cerita di YouTube ya? Iya, GG Travel. Musuh bebuyutan dari Haji Marko. Masa Haji Marko dijelek-jelekin sama dia. Itu namanya nekat, masa guru digitukan. Saya pikir GG Travel singkatan dari apa? Nggak tahu dia punya nama. Apa itu Pak? Gondro Gemblung. Astagfirullah. Kata dia. Ya namanya sama guru yang mana berani gitu. Ya iya, maksudnya nggak apa-apa lah dites ke gurunya. Oh iya benar gurunya ngasih duit gue. Gak usah dites segala. Udah diajarin ya. Jadi ibu, selama sifat 18 saya nggak hilangin, nggak bisa. Dapat, tapi berkahnya nggak ada. Nah coba ngilangin 18, saya kasih waktu 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Caranya tuh gimana? Ikhlas gitu, ridho gimana Pak? Ya nggak boleh ada. Boleh ada ya. Ya yang paling sering. Mbak Rati ini tadi malam japri saya. Gi makasih ya. Gue dipaksa sifat 18 nggak boleh ada.
Alhamdulillah gue besok mau berangkat umroh. Terima kasih Pak Haji. Tuh, Saya juga yang lupa. cair 400 miliar Mbak Rati. Saya juga lupa nih salah satunya saya pengen bisa naik haji secepatnya. Saya udah daftar tapi reguler kan lama banget. Ikut aja programnya RDAY berangkat haji visa furoda 2026. Caranya Pak? Itu sifat 18 dihilangin, nanti saya berangkatin. Pakai maktur, murah kok cuma 1 M satu orang. Visanya visa furoda. Kalau ibu mau berangkat sama anak saya bawa berangkatin 2. Kalau ibu mau berangkat bertiga saya bayarin 3. Pulang aja. Yang penting sifat 18 nggak boleh ada. Saya kasih hadiah. Ya kadang-kadang yang nggak sengaja tuh yang jengkel itu. Ada aja. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat sih. Nah jangan Saya ada. berusaha. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Ih jangan mikir. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Ya udah jangan komen. Nanti bonusnya saya berangkatin haji 2026. Amin. Visa furoda. Amin. Yang lain nggak saya berangkatin, khusus ibu doang. Amin, amin, amin. Khusus ibu Alhamdulillah. doang. Kayak yang ibu praktekin Terima kasih. dulu. Ini kan enggak. Pak Haji saya minta hadiahnya dong. Udah dikajalanin belum? Udah lah. Buktinya lo belangsak. Nggak bisa lah. Buktiin dulu. Oh jadi hatinya bersih putih. Nggak pernah ribut. Sama anak. Anak mau berbuat apa aja. Kita sefrekuensi, sejalan gitu. Coba 18. 5 bulan aja nggak usah lama-lama. Ini kadang Agustus, September, Oktober, November, Desember. Harus bisa, harus. Ya, harus ya. Berat gak kira-kira tuh ngilangin yang tadi ibu sebutin, yang 18? Ya harus berusaha. Harus bisa, kan bonusnya berangkat haji. Iya. Dari saya visa furoda Besar 2026. hadiahnya. Besar hadiahnya, amin. Amin. Atau saya kasih bonus lagi hadiahnya Desember berangkat umroh bersama anak yatim gratis. Amin, amin. Dua hadiah. Amin. Bisa? Bisa. Harus. Harus Terus apa lagi? bisa. Terus apa lagi? Ya ini tadi Pak, yang lain-lainnya yang tadi saya itu caranya gimana ya Pak? Uang sifat 18 aja. Minta pisang rebus. Nggak usah banyak-banyak. Ya 2 biji apa 3 biji buat syarat, buat sajian Haji Marco. Sajiannya pisang. Terus gimana Bu? Ya tadi yang saya lakukan itu aja atau Iya itu aja. Tidak boleh punya sifat bangsat, sifat biadab yang 18. ibadah-ibadah yang lain yang Ibu mau kerjain boleh nggak kerjain, itu kan kewajiban ibu. ya, Kalau ibu ngerjain dapat pahala, nggak ngerjain kan dapat dosa. Tapi yang sifat 18 itu yang utama. Pak Haji aku nggak bisa baca Quran, ya udah nggak usah baca Quran. Orang ibunya nggak mau baca Quran. Kalau baca dapat pahala. mau. Nah ya udah baca. Cuman kalau 12 kan masih belum Boleh. belum ini gitu. Sifat 18 aja dulu 18 aja coba. dulu ya. Sifat 18 dulu Bu. Karena dengan sifat 18 pasti satu-satu hajat kita terkabul. Salah satu tamu RDA kan cair 300 miliar. Insya Allah. Masa ibu yang cuma 10 miliar enggak? Haruslah. Ya, pinginnya Berarti ibu gitu. bisa punya modal kan. Yang tadi ibu tanya Pak Haji gimana caranya saya punya modal? Ya itu tadi sifat 18 nggak boleh ada. 18 ini aja ya. Iya, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh nggak boleh. Kita kan apa-apa ngeluh. Hujan, ngeluh. Aduh, Iya, cucian tanpa nggak sadar. kering-kering. Tanpa sadar. Nggak ya. hujan, ngeluh. Aduh, tanaman kering meronta. Kata Allah lo serba salah ya. Gue kasih hujan lo ngeluh. Nggak gue kasih hujan gue ngeluh. Betul. Mendingan lo tinggal di sono no, yang ada saljunya aja lo. Marah kan Allah. Jadi intinya gini Bu. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku. Kata Allah. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku. Keluar dari kolong langitku. Dan cari Tuhan selain aku. Jadi pada saat kita susah juga harus bersyukur. Pada saat kita senang juga harus bersyukur. Jadi pada saat lapang harus bersyukur. Pada waktu sempit juga harus bersyukur. Kita kan enggak. Iya. Maunya kita lapang, lupa sama Allah, sempit, baru ngerengek-ngerengek ke Allah. Apa itu namanya manusia? Enggak lah. Lapang juga ingat sama Allah, sempit juga ingat sama Allah. Nah sekarang ibu lagi kondisi di tengah-tengahnya. Lapang enggak, sempit enggak.
Nah, coba ibu syukurnya lebih banyak. Bohong nggak ditambahin nikmatnya. Kan ada di Al-Quran kan. Tapi ada tapinya. Sifat 18 nggak boleh karena itu sifat setan. Terutama Pak Haji, terutama apa sih Pak Haji sifat itu yang 18 sifat setan. Kita suka ngomongin orang. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Buat apa kita omongin? Apakah itu anak? Apakah itu istri? Apakah itu tetangga? Nggak boleh. Udah kita legowo lapang dada. Pasti jadi milik, pasti jadi milik. Bu, saya tadi barusan japri sama tamu saya. Pak Haji, saya ada di penjara. Saya terima kasih meraktekin ilmu RDAY. Saya tulis saya pasti bebas tanggal 22 Agustus 2025. Pasti saya bebas 22 Agustus 2025. Pasti. Saya ngomongin gitu Pak, ilmunya Pak Haji. Saya agamanya Kristen. Belum Islam. Saya mau ke RDAY. Ucap syukur. Hari ini saya mau ke RDAY Pak Haji, ucap syukur. Sekarang tanggal berapa saya bilang? Kan saya udah keluar Pak Haji. Oh iya. Jadi dia ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya nggak bebasnya tanggal 23, nggak bebasnya tanggal 21, nggak bebas tanggal 20, nggak bebas tanggal 24. Tapi saya bebasnya tanggal 22 Agustus. Nah, itu aja yang Kristen. Kristen ya. Iwitan Muslim. Nah, ibu panggil. Pasti. Lagi masak, lagi mandi, lagi pakai baju, lagi dandan. Pasti. Karena dia di penjara, jadi dia di situ aja, nggak ada kerjaan yang lain. Yang gue ucap ya ilmunya RDA ya Pak Haji. Oh gitu Mbak, iya. Oh itu luar biasa. Itu juga kan ada orang yang Ibu tinggal ngomong nih, tunggu dulu. Ibu tinggal ngomong, pasti kos-kosan itu jadi milik saya. Tapi dipersingkat lagi, pasti tahun ini. Jangan bilang pasti kos-kosan itu jadi milik saya. Ntar bisa 2026, bisa 2027, bisa 2028. Dikunci dong 2025. Pasti tahun ini tuh kos-kosan jadi milik saya. Pasti kos-kosan itu jadi milik saya. Bu, ada orang di bawah, dia miara kelinci. Rumahnya nggak lebih dari 100 meter. Saya bilang saya beli mau gak? Nggak bakal saya jual sama Pak Haji. Sampai kapanpun saya nggak jual tanah saya. Saya bilang ini buat anak yatim. Buat kegiatan anak yatim. Jadi biar, ini kan rumahnya Yanto. Nah jadi deket rumahnya Yanto, dia rumahnya di bawah tuh. Saya bilang, nggak bakal dijual. Kata kakak saya, nggak bakal dijual Ji. Siapa bilang? Ntar gue suruh orang, gue suruh ngambil. Gue tes ilmu RDAY, gue kencingin. Dia datang sekarang. Mau dijual sama Pak Haji katanya 100 juta. 80 kalau mau. Didatengin tuh sama RW David. Kasih Pak Haji ini sertifikatnya katanya oke 80. Yes! Masya Allah, ya. Sekarang udah kita beli. Alasannya apa? Istrinya ngerengek-ngerengek pengen pulang ke kampung di Lampung. Papa, aku nggak betah di sini, gini. Kita bikin serem, gondro, jin, kuntilanak. Ada, sekarang jadi milik kita, alhamdulillah. Ambil kencing Bu, ambil tanahnya, colong, suruh aja orang suruh ngambil, kencingin, ajak ngomong. Jadi milik tanpa. Ya betul, lama kan tuh. Udah berapa tahun tuh nggak dijual? 3 tahun ada? 4 tahun ya. Nggak akan saya jual. Biarin Pak Haji saya kunci. Ini gue pakai ilmu kearifan lokal, nenek gue tahu. Ambil tanahnya. Nih gue kasih duit 100.000. Sini. Udah ajak ngomong, kencingin ajak ngomong. Dijual cuma 80. Padahal dulu dia pengen jual 300. Tapi nggak mau dijual ya. Nggak akan dijual. Itu ngerjainnya kapan ngambilnya? Bebas. Terus-terusan apa? Sekali. Oh sekali.
Tanahnya dibalikin lagi apa setelah Nggak kita usah, udah aja di situ. biar kita bawa ke tempat Saking kita. malunya Bu, yang punya tanah nggak mau nganterin, yang nganterin RW David. Datang kan, Pak Haji, kata Pak RW, ini tanahnya, ini suratnya, kata gitu. Nggak apa-apa, Pak Haji mau bayar berapa aja. Gua maunya 80. Oke, kata, ya udah pindah tempat, selesai. Tenang Bu, ini ilmu udah kita praktekin. Nah Ibu apalagi, cuman punya kos-kosan. Bisa Bu, bisa. Bukan ilmunya tuh jahat Pak Haji. Enggak lah, jahat dari mana? Orang ilmu karipan lokal kok ilmu jahat. Kalau jahat ya lu yang sirik, ya kan? Kita kan nggak sirik. Herannya kan dia dibantu sama kita kan, dengan kita jadi milikin kan, alhamdulillah. Ada lagi? Yang punya utang nggak banyak sih orang. Nggak Kan mau bayar. tadi Sifat Ibu itu aja. sifat 18 nggak boleh ada. Nanti saya kasih 10 miliar. Oh, itu aja Ibu ya. bayar utangnya berapa? Misalkan Nggak 300 juta, ibu balikin lagi ke saya yang 9 miliar 700 juta. Jadi milik saya. Tuh. Ibu yang praktekin, saya yang untung ya. Berarti nggak ini cuman yang paling penting sifat 18 aja ya. Iya. Semuanya lancar akhirnya nanti misalnya. Kalau baca Quran saya malas Pak Haji. Lah ini kita berlima kan malas. Ya bagus juga baca Quran kan. Ya bagus, tapi kan ibu malas. Enggak, saya itu salah satu memang harus juga. Nah itu waras. Gue ngarepin lo waras dari tadi, tapi kan gak terucap warasnya. Dari tadi a e o Enggak, e o makanya e saya o. kesini itu karena salah satunya gara-gara saya nonton YouTube ya. Jadi ada pencerahan iman. Hah? Jadi saya ingat lagi, oh selama ini kan iman saya tipis-tipis gitu, kadang ini kadang kalau ini. Jadi yang lama nggak pernah baca Quran, saya baca Quran walaupun ibaratnya nggak bisa yang malam, kan saya kalau malam tuh nggak kuat lama, paling sholat malam aja bisanya, baca Qurannya sedikit, nanti siang saya lanjutin gitu. Bu, jarang-jarang loh Bu, orang baca Quran jam 00 setiap malam. Ada nggak di muka bumi? Nggak ada. Iya. Hanya ada satu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Kalau sampai ibu baca, ibu golongan sahabat Nabi. Orang-orang rata-rata baca Qurannya jam berapa? Habis subuh. Baca Qurannya apa? Habis duhur, habis maghrib. Ini Bu enggak, jam 00 waktunya orang tidur ibu baca Quran. Ada gak dasarnya? Di Al-Muzammil. Oke? Makanya gara-gara nonton ini jadi saya agak sedikit tergugah. Ada apa? Kayak kepala saya jedok. Kamu kembali. Alhamdulillah. Waras. Makanya saya benar-benar niat mau kesini gitu, maksain. Tapi kan Itu terkabul. Iya, alhamdulillah nomor 1 lagi saya daftarnya kan pas ada Pak Hajinya. Saya lihat selama ini lihat di YouTube sama Pak Haji Marco, Pak Haji. Iya. Sekarang bisa ketemu langsung. Langsung. Bahagia banget. Kalau cewek kita peluk ya. Sayangnya bom-bom kar. Makanya jauh-jauh kan tempat saya jarang yang tahu gitu loh Pak. Di Palangkaraya jauh kan. Saya Iya. bela-belain ke sini. Kira-kira nih sifat 18 nih. Jangan dilanggar. Saya kasih waktu 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November. Bisa gak? Berusaha. Harus. Harus berusaha. Bisa. Pokoknya. Harus berusaha. Bonusnya apa Pak Haji? Saya berangkatin umroh. Amin, Bareng amin, anak amin. yatim. Gratis. Amin, Sekeluarga. Amin. Saya berangkatin haji. Visa Furodah 2026. Amin. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Gila, baik bener gue. Iya. Paksain. Sifat 18, nggak boleh ada. Namanya apa? Legowo. Jadi ibu mesti lapang dada. Ada yang nggak suka sama ibu, udah biarin. Gede hajat daripada gue gede jengkel. Gitu. Ibu dijelekin sama orang. Gede hajat daripada gue komen. Jadi ibu nggak boleh komen. Disindir-sindir. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, nggak boleh jengkel walaupun disindir. Begitu. Kita kan enggak. Kita diomongin orang, kita kepo. Nggak boleh lah. Iya. Kan hajat lebih gede. Ada Makanya lagi? saya maksakan ke sini, saya harus dapat pencerahan dari Pak Haji karena kalau saya ngerjakan Kira-kira sendiri yang saya omong ini nyambung nggak? Nyambung. Ah. Nyambung karena saya kan sering nontonnya juga, udah tahu gitu, apa
memang ngikutin terus gitu. Nah. Kadang ketiduran. 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 Awalnya ibu nonton YouTube. Nonton YouTube, kadang Akhirnya ketiduran. YouTube nonton ibu. Oh gelo. Nanti saya pulang lagi, nanti ada waktu gitu. Memang sekarang jarang aktivitas keluar. Saya senangnya nonton YouTube aja sekarang. Makanya aku lihat, wah ini pertama-tama aneh juga. Ini apaan sih? Ini apaan sih? Ini apaan sih kok nyuruh ngajinya 12 ini gitu. Tapi begitu ayat-ayatnya keluar ya, oh iya, Dasarnya ya. Ada dasarnya di Al-Quran ya. Ayat-ayat dalam Al-Quran, sunnahnya apa, oh bener juga ini. Tapi kalau orang yang nggak tahu kan, apain kesini? Oh saya emang nggak, lillahi ta'ala. Niatan Bu, kemarin ada tamu saya, orang Bandung, dagang mobil. Kenapa rezeki gue seret Pak Haji? Karena lo ngawinin istri yang sekarang. Dan istri yang sekarang punya anak. Dan anaknya kalau pengen beli sepatu harga 2 juta. Lo disuruh bilang bapaknya aja suruh beli. Ya kan bapaknya lagi ceper. Ya kita sebagai papa yang baru ya dibeliin dong. Maksudnya sama anak aja perhitungan. Gimana sama Allah? Habluminallah. Nggak boleh perhitungan, hablum minanas nggak boleh perhitungan. Nggak, kesini dia nonton, nggak boleh. Jadi kalau anak aku pengen sepatu itu mama, akhirnya pas istrinya lagi duduk berdua sama kita, mama kok gelisah kenapa? Iya, si abang mau beli sepatu, berapa harganya? 2 juta. Kita sebagai papahnya, papa sambung, ya ngasih lah 2 juta. Kalau lu nungguin papa sononya ya nggak bisa lah, pantesan rezeki kita standar. Itu namanya habluminanas, habluminallah. Kita harus Allahnya juga ke manusia juga. Tapi kan itu bukan kewajiban gue dong Pak Haji. Ya memang bukan, tapi kan emaknya udah lo kawinin. Baru nyambung ya kemarin. 1. Kedua, dia dagang mobil. Sepertinya dari dagangan itu dia yang bakal kaya raya. Nggak bisa. Dari dagangan itu hanya cuma sebagai, kalau ibarat orang Kristen berkat Tuhan. Kalau orang Islam kita hanya berbuat aja cari ridhonya Allah. Jadi kalau rugi dijual. Jual. Kan nyenengin orang. Nanti siapa yang ganti gue? Lah. Dia ciptaan Allah, lo ciptaan Allah, lo nyenengin dia. Bohong, Allah gak nyenengin kita. Kayak kita sama kakak aja. Uang kita dipinjam sama kakak kita 100 juta. Ngapain kita tagih sama kakak kita? Kita tinggal bilang aja sama mama kita, mah tadi kakak minjem duit 100 juta. Apa jawaban mama kita? Ya udah jangan ditagih, nanti warisan kakak kamu buat kamu. Tuh kan enak. Daripada kita nagih berantem, mendingan langsung ke mama kita. Daripada kita jualnya, aduh gue rugi. Jangan, jual aja. Nanti kita bilang sama Allah, Allah alhamdulillah udah gue senengin dia. Ganti gue ya Allah. Allah ganti. Herannya kita jual beli tambang emas di Kalimantan. Fee-nya berapa? 100 miliar komisinya. Lumayan. Kayak begitu-gitu aja. Kayak kita dagang gas sama Aqua. Malah ngarepin dari gas sama Aqua. Untungnya. Untung enggak yang ada utang. Nah, ibu juga gitu, dagang-dagang aja. Jangan minta rame, dagang-dagang aja karena ini buat syarat aja. Untuk kita nanti bisa ngecas ke Allah kaya raya. Tapi kalau kita dagang aja udah perhitungan, sepi. Janganlah. Mau sepi, mau rame kita harus bersyukur. Nanti lihat hasilnya. Jalanin aja dulu ya. Iya dong, jadi hidup ini isinya cuma bersyukur, nggak ada kata ngeluh yang sifat 18. Kebanyakan hajat kita lemot karena sifat 18. Janganlah. Oke? Ada lagi? Saya di rumah tuh kan sering kejadian tiba-tiba beruntun sebelum saya berangkat ini kan macam-macam aja. Ada rusak CCTV, rusak kulkas, mesin cuci, tiba-tiba ban mobil saya bocornya nggak bisa ditambah, rusak Mbak, semuanya. Bu, saya kan diundang sama GG Travel anak yatim ke Gunung Merapi. Bawa anak yatim 100. Kita bawa mobil yang bawa anak yatim mogok di
tol di Cirebon, di tol di itu Pejagan. Kita narik kemari, kita dandanin, itu udah habis 100 juta. Saya juga baru dapat laporan tuh dari Pak Oki. Pak Haji kayaknya mesti ganti blok tuh yang baru. Karena ini. Ya udah oke deh. Harusnya kan saya marah dong. Ini udah pakai ini. Ngapain? Tadi tamunya RDA, Ji. Gua kasih duit 1 miliar mau gak Ji? Buat apaan? Setiap hari Sabtu RDA bikin acara memuliakan anak yatim. Alam memuliakan juga murah bos, paling cuman berapa? 5 juta, baru gue mau bikin besok. Paling 10 juta. Udah bikin setiap hari Sabtu, jangan libur. Alhamdulillah tuh. Beli blok yang 100 bos, kayaknya yang 100 gue beliin blok ya bos. Iya deh, masih 900 ya udah. Saya kasih tadi. Nih buat besok acara setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Rezeki dari mana? Apa saya ngarepin minta, GG Travel ini mobil gue rusak ini. Enggak, dia boro-boro tanggung jawab. Enggak tanggung jawab. Nah jadi maunya saya, ibu jalanin aja, syukurin, nikmati nanti rezeki dari yang lain. Ini acara belum mulai loh bu, kan acara baru besok Sabtu. Duit udah masuk 1 miliar. Tunai. Nih gue bilang buat acara anak yatim beli bola voli, bola pingpong, beli tenis, beli apa, lomba-lomba. Kalau minggu kan udah pasti berenang. Buat makan tiap hari. Pak Haji kebanyakan. Ala itu dari tamu bukan dari gue. Emang dari gue. Nah ibu juga begitu. Jadi saya untuk dapetin beli blok mobil. Itu yang harga 100 juta dari mana? Saya nggak tahu dari mana. Udah aja. Pokoknya saya woro-woro tuh. Malam Rebo kemarin ya. Meeting. Rapat. Bikin acara setiap hari Sabtu. Gue gak mau tahu pokoknya Sabtu bikin acara. Bikin acara memuliakan anak yatim. Di luar acara atas. Di atas kan acara tamu ya. Ini kita khusus buat yatim. Survei, cari lokasi. Oh ini jalannya. Ibaratnya tawaf sama sa'i di mana, air jam-jam di mana. Oke? Tenang aja. Kayak contoh. Ada orang mau sedekah Honda Jazz, kita ngarepin lumayan buat operasional itu YouTube. Nggak taunya dia mau jual, Haji Marco suruh beli. Goblok. Nanti yang 25 dibawa buat kasih bini yang pertama, bini yang kedua 25. Tapi kan kita nggak tahu tuh mobil bodol apa. Oh iya, ngarep gue. Kan anak-anak biasalah namanya YouTube. Butuh mobil ini, dia kok gue gak difasilitasin mobil. Ya ntar pasti ada lah. Nggak taunya Honda Jazz mau numpang jual. Goblok. Jadi ibu gak boleh berharap. Itulah karena gue berharap. Padahal gue udah ngasih tahu, jangan berharap. Gobloknya gue soalnya apa? Gue ngelihat dia bawa BPKB, bawa STNK, ya kan? Bawa kunci mobil, kan udah pasti dong. Oh ini buat nganterin Haji Marco nih. Kalau malam hujan. Buat Haji Marco nih pakai Honda Jazz nih nanti kru itu YouTube. Kedatang sini mau numpang jual. Goblok. Enggak lah. Jangan berharap. Kita aja gurunya kadang suka ketrinsut. Ada lagi? Iya ajarin nyentongin duit. Kasih uang bibit. Cair 10 miliar. Jadi dikasihnya berapa? Boleh minta 2 nggak boleh? Apa? Minta 2 untuk adik 1 boleh. Itu saya kasih. Tuh, ayo nyentongin. Tadi ada teksnya. Nanti Ibu kembangkan sendiri dari bahasa yang ada Ibu yang enak aja. Ini contohkan, nanti ada teks, Ibu kembangkan sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembukanya, nyentongnya ke dalam begini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Terus dipanggil,
Ganteng, ganteng, ganteng sayangku, kamu datang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini, masuk ke almari-almari saya, ajak masuk ke rekening-rekening saya yang bisa saya manfaatkan seluruhnya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, ganteng, sekali lagi kamu ajak ya, kamu bawa ya, kamu undang ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat boleh, waktu-waktu yang lain. Maaf nih tadi Pak lupa. Kalau yang rumah biar laku di kontrak tadi Digosok pakai cara dalam bekas pakai. bekas pakai di ini ya. Di mana? Di pintunya. Digosok pakai cara dalam pemilik rumah. Misalkan rumah ibu gosok. Di depan Misalkan rumahnya adenya ibu digosok. Gosok pakai cara dalam. Manjur gak? Manjur. Langsung hari itu laku. Nggak pakai berhari-hari, lama. Iya. Nah nanti ibu tinggal manggil. Manjur gak? Manjur. Praktekin, manjur. Amin. Oke? Amin. Pasti ya. Cair 10M ya. Amin. Amin. Sip. Harus. Cair 10M. Cantik. Cair 10M. Cantik. Ya. Oh, boleh, Bu.